dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Citra Maila Utari. Sa'as'alukum su'alan. Ma daurur ruhil qiyamil Islam fi tanmiyatil ilmil hadis? Syukron. Ya, Citra, siswa kelas 12 SMA Diamalela bertanya dalam bahasa Arab tentang apa peran Islam dan umat Islam dalam mempelajari ilmu hadis khususnya atau ilmu pengetahuan pada umumnya ya. Ya, pertama Islam berperan dengan menyampaikan ajaran-ajaran dan pesan yang kuat untuk menuntut ilmu yang tadi sudah Ayahanda sampaikan. Dan yang kedua juga dibuktikan oleh para ulama pada masa lampau, bahkan sejak era Rasulullah SAW ya, tampil ulama-ulama hadis. Oleh karena itu Islam dan sejarah Islam sudah menampilkan contoh dan berperan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukan hanya hadis ya, saya ingin perluas. Bahkan di abad pertengahan pada zaman kekhalifahan khususnya Abbasiyah ya, khalifah sendiri Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid, Al-Mu'tasim mendorong perkembangan ilmu, mendirikan waktu itu Baitul Hikmah ya, semacam laboratorium, lembaga pengkajian, tempat berkumpulnya para calon-calon ilmuwan muslim. Begitu berada di Baitul Hikmah, mereka kaji buku-buku dari Yunani yang telah maju dalam ilmu pengetahuan, dalam filsafat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk mudah mereka pahami, dikaitkan dengan Al-Quran, karena isyarat dalam Al-Quran untuk ilmu pengetahuan yang disebut ayat-ayat semesta, maka mereka kembangkan. Lahirlah ilmu pengetahuan baru dari kalangan umat Islam. Muncul Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran yang bukunya Qanun fit Tibb menjadi rujukan di universitas-universitas di barat sana. Inilah peran Islam oleh para ulama, ilmuwan, dan telah terwujud dalam sejarah peradaban Islam. Jika tadi ditanya tentang peran, saya ingin bertanya tentang pesan Islam atau apa inti ajaran Islam tentang ilmu yang perlu kita pedomani. Ya, sudah dijelaskan di awal tadi, belajar, baca, ikra, dan tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita kuasailah ilmu. Kalau menguasai dunia, hadis ya, sudah juga saya jelaskan tadi, dan juga ya pesan Al-Quran untuk perubahan itu sendiri. Banyak. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu bangsa atau sesuatu umat kecuali mereka sendiri mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Inilah pesan-pesan Islam yang sangat kuat untuk perubahan dan untuk penguasaan ilmu. Mungkin tadi menarik yang mengenai peran, adab, dan ilmu ya Bang. Banyak banget kan sekarang ini kaum muda yang kurang, mungkin dalam tanda petik ya, adabnya itu tidak sesuai dengan Islam misalnya. Tapi kan kita harus, kalau ingin tahu dan ingin lebih baik kan kita harus punya ilmu nih. Nah mungkin dari Abang bisa jelasin tuh apa aja sih yang harus dilakukan, terutama generasi muda ya. Generasi muda ini kan kadang-kadang, ya mungkin kadang-kadang ilmunya dapat, tapi adabnya kurang misalnya. Ya, tadi saya singgung ya, pernyataan dari ulama, al-adab qoblal ilmi, adab, etika, akhlak sebelum ilmu, dalam arti harus ada keserasian antara adab dengan ilmu. Jangan menjadi ilmuwan tapi kemudian dia tidak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Menciptakan ilmu pengetahuan tapi justru merusak. Menciptakan teknologi persenjataan untuk saling membunuh. Itu tidak beradab. Iya. Ya. Jadi adab nanti ya, kalau anak-anak ingin lebih lanjut di dalam filsafat ada aksiologi. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk apa? Bagi kita ilmu bukan hanya untuk ilmu. Sama halnya dengan seni bukan hanya untuk seni.
Kalau sekedar ilmu menjadi seorang ilmuwan, tapi untuk apa? Ilmu harus diabdikan untuk umat manusia. Ilmu harus diabdikan untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan manusia. Maka akan terjadi penciptaan ilmu ya, yang bermanfaat dan membawa maslahat bagi kehidupan umat manusia. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.